Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kok nggak semangat toh? Gini ya, biar kita semangat bareng-bareng, ikutin saya nanti ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, 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 gitu ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Oh, tadi belum saya buka ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, sebelumnya saya akan mengabsen dulu sebentar ya. Mbak Lintang, Mbak Mutia, Mbak Rani, Hadir. Mbak Jovita, oh Gadir, terus Mbak Sabrina, Hadir. Mbak Olive, Mbak Melani. Hadir, Bu. Oke. Jadi sebelumnya, jadi nanti kita akan melakukan beberapa game terus membahas materi juga terkait tentang pengambilan keputusan finansial. Jadi di sini teman-teman, anak-anak ada yang udah pernah bikin tentang apa namanya mencatat keuangan seperti itu? Sudah pernah? Kira-kira yang dicatat apa aja? Pendapatan, pengeluaran, terus? Ya, terus apa yang lebih rinci apalagi contohnya? Misalnya aset. Ya aset, terus Mbak Mutia? Bayar kos. Ya bayar kos, terus? Oh iya, ya kan kosnya juga butuh listrik ya. Oke, jadi sebelumnya nanti silakan berhitung untuk apa 1, 2, 1, 2 gitu ya. Terus nanti kita melakukan game di depan. Nanti gamenya akan saya beritahu bagaimana tata caranya. Jadi nanti anak-anak silakan berbaris membuat 2 kelompok. Setelah itu menyebutkan apa aja kebutuhan yang anak-anak butuhkan dalam 1 bulan. Kayak gitu ya. Sebelumnya silakan berhitung dulu dari Mbak Lintang. 1, 2, 1. Nah, sekarang kelompok 1 silakan baris di sebelah sini, kelompok 2 silakan baris di sebelah sini. Oke, jadi sudah saya sebutkan tadi ya gimana cara gamenya berlangsung. Nanti pokoknya akan saya bagi menjadi 2. Nah, akan saya beri waktu 30 detik untuk mencatat apa aja yang dikeluarkan dalam 1 bulan. Setiap anak tidak boleh sama dalam penyebutannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebentar, nanti saya hitung. Oke. 1, 2, 3. Ya anak-anak. Semangat. Wow, terus. Lanjutkan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan berhenti. Oke, sekarang silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Sama-sama. Jadi sekarang, oke duduk dulu. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita bahas yang termasuk pengeluaran pokok, yang termasuk kebutuhan, terus termasuk apa namanya simpanan, terus dana darurat.
juga apa namanya saving kita bagi, ini termasuk apa aja, oke? Buat transportasi ini termasuk dana apa teman anak-anak? Kebutuhan. Terus buat beras? Kebutuhan juga. Terus bayar kos? Kewajiban, benar. Terus pre-love? Apa itu? Masuk apa namanya pengeluaran harian tapi tidak begitu wajib ya, jadi bisa dikeluarkan dan juga bisa nggak, tergantung bagaimana keputusan yang diambil dari anak-anak gitu. Selanjutnya galon, terus liburan, apa ya, termasuk apa? Keinginan, masuk yang nggak wajib tapi juga dibutuhkan karena kita juga butuh liburan kayak gitu. Terus laundry, kebutuhan. Selanjutnya beli buku, kewajiban dong, kan sebagai siswa harus memiliki buku. Terus skincare, kok bisa kebutuhan? Terus tabungan. Investasi dong, gimana kalau Mbak Rani? Terus beli jajan. Kebutuhan. Apa ya, benar? Kebutuhan. Gak wajib ya beli jajan, tergantung uang Pak masing-masing. Terus ya Pak, ini apa nah, sokas, kewajiban. Terus terakhir listrik, kewajiban. Oke. Jadi agar kalian bisa lebih memahami tentang bagaimana cara mengambil keputusan terkait pengeluaran tiap bulan. Jadi kan perlu bagaimana cara-caranya. Nah, ini saya akan menjelaskan. Jadi nanti kalau seumpama tidak ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan ya. Coba bisa dengan laptopnya. Oke, yaitu tentang pengambilan keputusan finansial. Jadi apa sih pengambilan keputusan finansial sendiri? Jadi pengambilan keputusan finansial sendiri yaitu proses membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau individu yang lebih efisien lagi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan finansial, apa aja yang menyebabkan seseorang itu mengeluarkan uangnya untuk membeli sesuatu. Untuk yang pertama yaitu keadaan ekonomi yang sedang berlangsung, apakah dia sedang banyak uang atau sedang pendapatannya seret atau apapun itu. Jadi itu mempengaruhi tentang keadaan, mempengaruhi keputusan finansial. Yang kedua, tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek. Selanjutnya, preferensi individu. Nah, preferensi individu ini tergantung dari individunya sendiri, memerlukan apa kayak gitu. Selanjutnya yaitu tergantung pendapatan. Nah, pendapatan ini termasuk kayak setiap orang kan pendapatannya beda-beda ya. Jadi itu mempengaruhi tentang keputusan finansial. Jadi dalam ekonomi itu ada sebuah kalimat bikinnya seperti ini. Semakin banyak orang memiliki pendapatan, maka barang yang dibutuhkan atau barang yang dikeluarkan itu juga akan semakin mahal kayak gitu. Yang selanjutnya tentang resiko dan ketidakpastian. Di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya? Maksudnya risiko dan ketidakpastian itu apa ya, Bu? Contohnya gini, kalau kalian kan SMA ya, SMK kan butuhkan HP. Nah, itu kalau kalian membutuhkan HP kan riset dulu kan apa tentang resiko dan ketidakpastiannya, apakah HP-nya nanti akan bertahan lama, terus apakah mereknya ini bagus atau enggak, kan itu dipikirkan. Nah, terkait seperti itu. Sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya
yaitu tentang langkah-langkah pengambilan keputusan finansial. Untuk yang pertama, boleh dibaca Mbak Mutia? Langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan masalah atau kebutuhan yang memerlukan keputusan finansial. Oke, yang kedua, mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Contohnya kayak gini. Kan kita anak kos ya. Saya masih menjadi guru juga masih ngekos ya. Jadi maklum. Jadi seumpamanya kita sedang ingin belanja sesuatu. Nah, kita mencatat nih data antara toko A, toko B, dan toko C. Yang kita data list harganya mungkin kita cari yang paling murah kayak gitu. Mungkin kan kita sebagai anak kos juga seperti itu. Selanjutnya mengevaluasi berbagai opsi yang tersedia dan dampaknya terdapat keuangan. Selanjutnya memilih opsi terbaik berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Setelah tadi dianalisis, yang terbaik ternyata di toko A, dia lebih murah barang-barangnya. Terus yang kelima, melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Akhirnya memilih belanja di toko A. Selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil keputusan untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Nanti juga bisa sih. Nah, ini saya ada contoh video, jadi bisa diperhatikan. Harap bersabar. Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama bekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru, sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik, sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. 3 prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin. Anda perlu bantuan dalam merencanakan Oke, jadi itu ya videonya. Oke, sekarang silakan membentuk 3 kelompok. Jadi nanti Mbak Lintang dengan Mbak Olive, Pak Mutia dengan Mbak Men, terus Mbak Sabrina dengan Mbak Rani. Silakan membuat
anggaran keuangan dalam 1 bulan. Jadi kira-kira kalian akan saya kasih uang 1 juta nih. Nah 1 juta itu kalian catat nih pengeluarannya buat apa aja, buat keinginan berapa persen, buat kebutuhan berapa persen, investasi berapa persen. Jadi sekarang silakan dikelilingkan, gitu ya. Sudah anak-anak? Oke. Ya. Sudah? Oke, sekarang setiap ketua tim silakan home pimpa. Tahu home pimpa kan ini? Tahu ya, silakan sekarang mungkin Mbak Olive, Mbak Udia sama Mbak Sabrina silakan home pimpa di sini aja, nggak apa-apa, nggak usah maju. Ya udah kayak gitu loh. Oke, berarti kelompok 1 yang maju untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya. Silakan kelompok 1. Nanti kelompok 2 dan 3 silakan menanggapi ya. Gimana temannya? Oh ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil perencanaan keuangan kami dengan budget 1 juta. Itu langsung disampaikan aja, nggak perlu ditulis ya. Baik. Dari kami dengan budget 1 juta itu kami mengalokasikan yang pertama di kebutuhan itu sebesar 365.000. Yang kedua, di aset kami mengalokasikan sebesar 50.000. Yang ketiga, kami mengalokasikan di kewajiban sebesar 485.000 dan di dana darurat itu kami mengalokasikan sebesar 100.000. Dari anak-anak yang lain ada tanggapan atau mau ada yang ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Kelompok 2. Izin bertanya kelompok 1, kenapa kalian memberikan presentase atau memberikan anggaran tinggi di kewajiban daripada di kebutuhan? Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi mengapa kami mengalokasikan kewajiban itu lebih tinggi dari kebutuhan? Karena menurut kami namanya juga kewajiban ya. Jadi kewajiban itu hal yang harus kita penuhi gitu. Terus kewajiban itu setiap bulannya itu nominalnya itu tetap gitu, nggak berubah. Kalau misalnya kebutuhan itu kan kayak ada yang pengeluarannya banyak, ada pengeluarannya
di sini kami lebih meminimalisirkan terkait dampak kelanjutan dari kewajiban tersebut. Misalnya kalau kami tidak mengalokasikan lebih banyak seperti itu. Misalnya kalau dampaknya untuk kedepannya itu misalnya kami tidak mengalokasikannya lebih banyak, mungkin kami akan mendapatkan denda atau utang seperti itu. Solusinya? Biasanya kalau kalian mengalokasikan kewajibannya itu ke membeli emas atau membeli reksadana pasar uang. Reksadana. Kalau dari kami lebih ke investasi ke emas, karena kalau di emas kan barangnya nyata adanya yang bisa kita pegang. Terus dari itu emas tuh untuk investasi jangka panjang tidak terlalu berisiko tinggi, soalnya harganya tuh berubah-ubahnya tuh nggak sering gitu, kayak mungkin sekali berubah kalau kita lagi inflasi gitu aja, selebihnya kan enggak gitu. Oke, sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Oke, jadi itu tadi penampilan dari kelompok 1. Jadi singkatnya gini anak-anak. Untuk kebutuhan sendiri itu kita maksimal mengeluarkan dari uang kita yang 1 juta itu tadi itu maksimal 60%. Jangan sampai melebihi 60%. Yang kedua, asetnya ini minimal banget, bukan minimal, asetnya itu harus lebih besar daripada 20%. Terus kewajibannya ini harus lebih kecil atau sama dengan 10% dari dana kita tersebut. Dan selanjutnya dana darurat ini juga kalau bisa lebih besar dikit, gak apa-apa, 10% gitu. Nah, oke. Selanjutnya ini saya akan memberikan beberapa sticky note dan juga stiker. Jadi silakan ditulis nanti kesannya di pelajaran hari ini dan harapannya untuk pelajaran selanjutnya, kayak gitu ya. Oke, silakan diisi ya. Teori sosial apa teori pembelajaran sosial? Teori belajar sosial. Ya? Nempelnya ini ya? Ya, oke, sudah anak-anak? Jadi nanti ininya, stikernya sama stikernya silakan ditempel di papan evaluasi ya. Ya, kalau sudah silakan ditempel ke depan. Iya, langsung ditempel aja. Jangan berebut, jangan santai. Udah? Jadi sudah ya anak-anak,
pembelajaran pada hari ini. Jadi gimana tadi pembelajarannya, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi setelah kita tadi mengatur tentang pengeluaran kita, terus juga ada aset. Nah, dimana aset itu kan tabungan kita. Nah, mau tahu nggak sih gimana caranya biar uang kita bisa bertambah berkali-kali lipat tanpa kita bekerja? Mau ada yang tahu? Mau. Oke, jadi kalau mau tahu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan hadir di pertemuan selanjutnya. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, setelah ini